Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are fine. Alright, welcome back to Miss Fia's class. Today, we will learn a new material that is about procedure text. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang procedure text atau text procedure. But before that, let's say basmala together to open the learning activity today. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, what do we need to know? Apa yang harus kita pelajari dalam materi ini? The first one, what is procedure text? Apa sih text procedure itu? And then the second one, what are the kinds and function of procedure text? Apa saja jenis dan fungsi yang ada dalam text procedure? What are the parts of procedure text? Apa saja bagian atau generic structure yang ada dalam text procedure? And then the last one, what are the language feature of procedure text? Apa saja fitur bahasa yang ada dalam text procedure? Okay, now let's see one by one. So, what is procedure text? Apa sih text procedure itu? Procedure text is a kind of text that shows how to make something or how to do something. Jadi maksudnya, text procedure adalah sebuah jenis teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. For example, contohnya, the first one, how to make donuts. Bagaimana cara membuat donat. Nah, ini contoh prosedur pembuatan makanan or food. Biasanya ini berbentuk resep or recipe. And then second one, yang kedua, how to make dalgona coffee. You know dalgona coffee, right? Nah, ini adalah sejenis minuman or drink. Nah, ini juga teks prosedur dalam bentuk resep or recipe. And then the last one, how to operate DSLR camera. Bagaimana cara mengoperasikan kamera. Kalau ini bukan teks prosedur dalam bentuk resep, tetapi berbentuk manual. Mengapa manual? Karena dalam teks prosedur ini hanya dibutuhkan bagaimana instruksi atau tata cara untuk melakukan sesuatu atau mengoperasikan kamera tersebut. Okay, we will continue to the next topic. What is kinds of procedure text? Apa saja jenis-jenis text prosedur? The first one, manual or manual. Yang dimaksud manual itu adalah pedoman atau tata cara mengoperasikan sesuatu, khususnya barang elektronik. For example, how to operate computer, how to operate camera, etc. And then the second one, recipe or resep. Resep ini biasanya digunakan untuk pembuatan makanan atau minuman. For example, how to make donuts, and then how to make dalgona coffee, and etc. And then third one, tutorial. Tutorial ini maksudnya suatu teks prosedur untuk membuat sesuatu yang bersifat pembelajaran pribadi. For example, how to make Google Classroom account, and then how to make hijab fashion tutorial, and etc. And then the last one, instruction atau instruksi. For example, how to decorate bedroom, how to play guitar, and etc. Okay, the next topic, what is the function of procedure text? Apa sih fungsi dari text prosedur? The function of procedure text. The first one, to get the best results efficiently. Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan efisien. Jadi, kalau kita diberikan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu dengan berurutan, tentunya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih efisien. And then the second one, to avoid accident, damage, unnecessary waste. Maksudnya, untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau mubazir. Misalnya, dalam contoh teks prosedur yang berbentuk manual yang sudah diberikan, seperti instruksi untuk melakukan sesuatu, bila kita sudah tahu bagaimana cara melakukannya dengan baik, tentunya kita bisa menghindari kerusakan atau mubazir, iya kan? Okay, continue to the next topic. What are the parts or structures of procedure text? Apa saja bagian atau struktur yang ada dalam teks prosedur? Untuk mengetahuinya, let's see the example of procedure text below. How to make donuts? Bagaimana cara membuat donat? Let's see. Di sini ada beberapa bagian, there are 4 parts, ada 4 bagian.
Bagian yang pertama yaitu aims or goal or purpose. Di sini ada tujuan. Tujuan merujuk pada how to make donuts. Bagaimana cara membuat donat? Ini masuk ke dalam bagian aims or goal atau tujuan. And then the second one, there is tools or equipments atau peralatan. There are bowl, mangkuk, spatula, and frying pan atau panci penggorengan. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat donat. And then, di bagian ketiga, there is ingredients atau bahan-bahan. Di sini ada 400 grams of high protein wheat flour. Ini adalah 400 gram tepung. Di sini ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat. Ada tepung, ragi, baking powder, margarin, garam, gula, dan telur. That's all include of ingredients atau bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat donat. And then the last part atau bagian yang keempat yaitu there is steps atau langkah-langkah. Di bagian pertama contohnya di sini ada first mix the flour, baking powder and instant yeast well. Di sini artinya pertama aduk tepung, baking powder dan ragi instannya dengan baik. Dan second, add margarine, salt, eggs, sugar, and fresh milk. Mix using hand. Stop when it isn't sticky to our hand. Let it for about 30 minutes. Di sini artinya adalah tambahkan margarin, garam, telur, gula, dan susu segar. Aduk menggunakan tangan. Berhenti ketika dirasa tidak lengket di tangan. Lalu biarkan kurang lebih 30 menit. And etc. So, bisa kita simpulkan di sini, di bagian keempat yaitu berisi tentang steps atau langkah-langkah pembuatan donat. Alright, now let's see the other one, how to make dalgona coffee. Ini adalah prosedur pembuatan kopi dalgona. Pada bagian pertama, there is aims or goal atau tujuan. Bisa kita lihat tujuan dari teks prosedur di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara membuat kopi dalgona. How to make dalgona coffee. Ini masuk ke dalam jenis aims or goal atau tujuan. And then the second one, there is tools or equipments atau peralatan. There are whisker atau pengocok, and then glass atau gelas, and spoon atau sendok. And then the third one, there is ingredients atau bahan-bahan. There are some ingredients such as a spoon of instant black coffee, 2 spoons of sugar, a spoon of water, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari ingredients needed atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat dalgona coffee. Dan the fourth one, pada bagian terakhir, nah ini pasti sudah bisa pada menebak ya. Ini adalah langkah-langkah pembuatannya atau steps. We can see, at the first, mix the coffee, sugar, and water in the glass until creamy. Artinya, pertama, aduk kopi, gula, dan air dari dalam gelas sampai creamy. And second, after that atau setelah itu, then lalu, finally it is ready to serve. Akhirnya ini siap untuk dinikmati. Ini adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat kopi dalgona, or steps. Let's see the other one. How to operate kamera. Bagaimana cara mengoperasikan kamera? Nah, teks prosedur ini sedikit berbeda dengan dua contoh teks prosedur sebelumnya. Mengapa berbeda? Di sini tidak ada ingredients atau bahan-bahan. Jadi, generic structure pada teks ini yaitu yang pertama, aims or goal atau tujuan. How to operate kamera. Bagaimana cara mengoperasikan kamera? Ini masuk ke dalam aims or goal atau tujuan. And then the second one, there is tools atau peralatan. Peralatan yang kita butuhkan yaitu kamera. And the third one, pada bagian ketiga, kita langsung merujuk ke steps atau langkah-langkah. Nah, pada teks ini, mengapa sih berbeda dari dua teks sebelumnya? Karena ini adalah prosedur berbentuk manual. Apa yang dimaksud dengan manual? Maksudnya yaitu, manual adalah instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi yang dibutuhkan hanya langkah-langkah atau cara mengoperasikan sesuatu. Oke. Di sini ada first, hold up the camera and center the object in the LCD. Pertama, pegang kamera dan fokuskan objek yang ada di dalam LCD. And then there is second, third, then
And lastly, ini adalah steps atau langkah-langkah untuk mengoperasikan kamera. Now let's conclude. What are the parts or structure of procedure text? Apa saja bagian atau struktur dalam teks prosedur? Parts 1. Ada aim or goal. Berisi tujuan dari sebuah teks prosedur, biasanya ditemukan pada judul. Misalnya, how to make dalgona coffee. Nah, berarti tujuan dari teks itu adalah untuk menunjukkan bagaimana cara membuat dalgona coffee. And then part 2, pada bagian kedua, there is tools or equipments. Berisi daftar alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kopi dalgona. And then part 3, pada bagian ketiga, there is ingredients. Ini berisi daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kopi dalgona. And then the last one, pada bagian keempat, there is steps. Berisi daftar langkah-langkah pembuatan dari awal hingga akhir. Nah, ini yaitu generic structure untuk teks prosedur berbentuk resipi. Berbeda dengan resipi, ada teks prosedur lain yaitu manual. Dalam manual, generic structure yang dibutuhkan yaitu yang pertama, aim or goal, yang kedua, tools or equipments atau peralatan, and then the last one, steps atau langkah-langkah. Jadi, di manual ini, jenis structure yang dibutuhkan 3. Yang pertama, aim or goal atau tujuan, yang kedua, tools atau peralatan, yang ketiga langsung ke steps atau langkah-langkahnya. Alright, now welcome to the last topic. What is the language features of procedure text? Apa saja fitur bahasa yang terkandung dalam teks prosedur? Language features of procedure text. The first one, use adverbial of sequence or temporal conjunction. For the example, first, second, third, and the last. Menggunakan adverbial of sequence atau temporal conjunction, atau kata keterangan yang menyatakan urutan waktu, suatu perbuatan, cerita, atau peristiwa. Biasanya dimulai dengan first, second, third, and the last, etc. And the second one, use command or imperative sentence. For example, put the noodles, cut the onion, and wash the tomatoes. Menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Contohnya, put the noodles on the frying pan. Masukkan mie ke dalam wajan penggorengan. And then, cut the onion, potonglah bawang merah itu. And then, wash the tomatoes well. Cucilah tomat dengan baik, and etc. And then the third one, using adverbials or adverb to express detail the time, place, and manner accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, etc. Maksudnya, menggunakan adverb atau kata keterangan untuk mengekspresikan atau menjelaskan detail waktu, tempat, cara akurat, dan yang lainnya. Contohnya, for 5 minutes, selama 5 menit, 2 hours, 2 jam, and etc. And then the last one, using action verb. For the example, make, pack, boil, cook. And then using simple present tense. For the example, serve, pour, operate, and etc. Yang pertama, menggunakan action verb atau kata kerja seperti make, membuat, take, ambil, boil, didihkan, cook, memasak, dan lain-lain. And then, using simple present tense, menggunakan simple present tense atau tenses simple present. For example, serve, sajikan, pour, operate, operasikan, dan lain-lain. Alright, that's all of our learning activity today. Itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi, apa sih yang sudah kita pelajari? Mari kita simpulkan bersama. The first one, bagian yang pertama, what is the definition of procedure text? Kita sudah mempelajari pengertian dari teks prosedur itu apa. And the second one, what is kinds of procedure text? Apa saja jenis-jenis dari teks prosedur? And then the third one, what are the function of procedure text? Apa saja fungsi yang ada dalam teks prosedur? And then the fourth one, what is the parts or generic structure of procedure text? Apa saja bagian atau generic structure yang ada dalam teks prosedur? And the last one, what is the language features of procedure text? Apa saja sih fitur bahasa yang ada dalam teks prosedur?
Oke, that's all of our learning activity. Itu adalah yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Thanks for your attention. Terima kasih banyak karena sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, Miss Via akan memberikan kalian tugas. Tugasnya bisa dilihat di WA group ya. Oke, lastly, Miss Via akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.